Suku Dayak Basap adalah salah satu sub atau rumpun suku Dayak asli Kalimantan Timur yang tinggal di beberapa wilayah, diantaranya di Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basap merupakan peranakan atau keturunan orang-orang Cina yang menikah dengan suku Dayak Punan. Walaupun orang Basap pada umumnya tidak berkulit seperti halnya orang Cina, tetapi mata mereka terlihat sipit seperti orang Cina. Nah, berikut kisah asal-usul suku Dayak Basap. Pada zaman dahulu, di tepian batu atau Kutai Lama Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Kutai Kartanegara yang didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 sampai 1325 Masehi. Dikisahkan sang Maharaja sangat gemar bermain sabung ayam dan ia mempunyai seekor ayam jantan yang ia beri nama Ujung Perak Kemudi Besi. Dalam kisahnya, ayam milik raja itu memang bukan ayam sembarangan karena tidak pernah terkalahkan dalam pertandingan. Dan ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Hingga kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar sampai ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, salah seorang pangeran Cina pun tertarik untuk menjajal kemampuan ayam jago milik sang maharaja tersebut. Dan tidak mau menunggu lama, sang pangeran menyiapkan ayam jago terbaik miliknya dan tidak tanggung-tanggung 15 ekor ayam unggulannya pun disiapkan. Setelah semua siap, menggunakan sebuah kapal besar, sang pangeran beserta pasukan dan ratusan awak kapal pun bertolak menuju Kutai. Dalam pelayaran menuju Kutai, Pangeran Cina dan rombongannya singgah di beberapa negeri untuk bertamu, seperti Brunei, Champa, Sumatera, dan Jawa. Selain bertamu di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu saja mengajak para raja yang disinggahi untuk mengadu salah satu ayam jagonya. Dan ayam Pangeran Cina lah yang selalu menjadi pemenang. Melihat demikian, Pangeran Cina semakin yakin bahwa ayam jago miliknya mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kutai yang terkenal itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, rombongan Pangeran Cina tiba di Kutai. Sang Pangeran Cina sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Maharaja, dan Pangeran Cina itu pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ia mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar maksud kedatangan Pangeran Cina, Maharaja Kutai Kartanegara pun diam sejenak. Semula raja ragu karena menurutnya tidak akan imbang, di mana Pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Maharaja Kutai berpikir ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Tetapi karena yakin dengan kemampuan ayam jago miliknya, Maharaja akhirnya menerima tantangan Pangeran Cina itu. Kesepakatan keduanya pun dibuat. Kesepakatan tersebut diantaranya ayam akan diadu setiap hari, dan dalam satu ekor ayam, Pangeran Cina dipertaruhkan sebesar 100 bungkal emas yang kurang lebih sebesar lutut manusia, serta sebutir berlian sebesar telur merpati. Setelah kesepakatan itu, Maharaja Kutai memerintahkan para prajuritnya membuat gelanggang sabung ayam di depan istana, sehingga dapat disaksikan oleh seluruh penghuni istana. Bahkan rakyat biasa pun diizinkan menyaksikan pertandingan tersebut. Keesokan harinya, rakyat Kutai berdatangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan sabung ayam tersebut.
Maharaja Kutai yang didampingi permaisurinya duduk santai di singgasananya. Demikian pun Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Gong dibunyikan dan pertandingan pun dimulai. Kedua belah pihak melepaskan ayam jago masing-masing ke dalam arena. Kedua ayam jago itu pun saling menyerang. Singkat cerita, setelah beberapa lama bertarung, ayam jago milik Pangeran Cina kalah dan tewas di arena. Pertarungan pun dilanjutkan pada esok harinya. Dan jika ayam jago milik Maharaja menang di hari kedua, maka ia akan kembali melawan 13 ayam jago milik Pangeran Cina tersebut. Dan ternyata 14 pertandingan dimenangkan ayam jago milik Maharaja. Ayam jago Pangeran Cina pun hanya tinggal tersisa satu. Selain itu, sang Pangeran Cina telah kehabisan taruhan. Maharaja menanya kepada Pangeran Cina, apakah akan dilanjutkan pertandingan? Karena Maharaja tahu bahwa taruhan pangeran sudah habis. Akan tetapi, masih ada satu ayam lagi yang belum bertarung melawan ayam jago miliknya. Setelah beberapa pertimbangan, keputusan Pangeran Cina kembali membuat Maharaja berpikir panjang. Pasalnya, Pangeran Cina kembali mengajak Maharaja mengadu ayam jagonya yang terakhir dengan taruhan di luar dugaan Maharaja. Pangeran Cina akan menyerahkan kapal miliknya bila mana ia kalah. Sementara Maharaja diminta mempertaruhkan kerajaan beserta isinya bila mana Maharaja kalah. Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal tersebut seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagonya. Maharaja akhirnya menerima tantangan Pangeran Cina. Akan tetapi, sebelum pertandingan, Raja mengajak Pangeran Cina itu saling berjanji, yaitu bila mana salah satu dari kita mengingkari janji, maka ia akan mendapat hukuman dari Dewata. Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Bukan hanya Maharaja, namun seluruh penduduk Kutai pun merasa cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan ayam mana yang akan menang. Kekuatan kedua ayam jago masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Namun sebaliknya, si ujung perak justru semakin tangkas. Dan tak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun rubuh dan tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira. Dan saat itu juga, Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal Pangeran Cina, agar mereka tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan. Pangeran Cina beserta prajuritnya sementara diizinkan bermalam di kapalnya tersebut. Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika malam sudah larut, Pangeran Cina dan anak buahnya bukan beristirahat, melainkan mengadakan pertemuan. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
Para prajurit diperintahkan menjahit kain layar yang telah rusak. Layar tersebut dibawa dan dijahit di sebuah bukit. Dan selain menjahit layar, raja sekaligus memerintahkan prajuritnya untuk membuat sejumlah dayung. Konon, bukit itu dinamakan Gunung Jahitan Layar. Keesokan harinya, mereka pun selesai menjahit bagian layar yang robek. Demikian pula dayung yang mereka buat sudah selesai dan siap untuk digunakan. Malam harinya, Pangeran Cina tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Mereka pun bertolak meninggalkan pelabuhan Kutai dengan kapal tersebut, yang sebenarnya kapal sudah menjadi milik Raja Kutai. Keberangkatan Pangeran Cina bersama rombongannya diketahui prajurit Maharaja Kutai, dan prajurit tersebut segera melaporkan kepada raja. Akan tetapi Maharaja hanya berpesan untuk tidak mengejarnya, karena sesungguhnya rombongan tersebut akan mendapat musibah karena telah melanggar sumpah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian raja berucap, "Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang, biarlah seumur rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu." Saat itu, rombongan Pangeran Cina memasuki Teluk Sangkulirang. Tiba-tiba, angin puting beliung datang mendekati ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Dan hingga saat ini, tempat itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang Besap. Nah, itu tadi kisah legenda asal-usul orang Besap yang dirangkum dari beberapa sumber. Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.